Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Yunita Siti dengan NIM 120208009. Saya dari kelas 3B Pendidikan Kimia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sejarah alkimia dari misteri zaman dahulu hingga ilmu pengetahuan saat ini. Nah, yang dimana dosen pengampunya yaitu Dr. Ida Farida MPD. Adapun topik yang akan kita bahas yang pertama Hermes Trismegistus dan Hermetika, yang kedua kontroversi dan okultisme, yang ketiga Paracelsus, yang keempat Alkahest, yang kelima Magnum Opus, yang keenam Jendi, ketujuh Laboratorium Solar Alkemis, yang terakhir Rosicrucianisme. Nah, pada pembahasan pertama mengenai Hermes Trismegistus dan Hermetika. Nah, Hermes Trismegistus dan Hermetika menginspirasi generasi alkemis melalui berbagai ajarannya, yaitu filsuf dan okultis dalam berbagai cara. Nah, Hermes Trismegistus terlihat sezaman dengan Musa dan dapat dilihat dalam mosaik di Katedral Siena. Diyakini bahwa sebagian besar dari 42 teks yang membentuk Hermetika dihancurkan ketika perpustakaan besar Alexandria dibakar. Selanjutnya kontroversi dan okultisme. Agrippa lahir di Kolons pada tahun 1486. Agrippa adalah seorang pria yang memiliki banyak minat dan bakat. Kemudian prajurit, teolog, dokter, dan pakar hukum termasuk di antara berbagai peran yang dimainkannya sepanjang hidupnya. Nah, dia paling diingat bagaimanapun untuk tulisan okultis, ide-ide kimia, dan kontradiksi yang tampak pada topik sihir dan sains. Nah, pada tahun 1509 ia menerima perlindungan dari Margaret dari Australia karena kepengarangannya On the Nobility and Excellence of the Feminine Sex. Agrippa telah ditulis sebagai feminis awal. Nah, ketika mengajar di Universitas Delft, Agrippa dikecam oleh Jean Catilines, pemimpin Fransiskan di Burgundy, dan dia pergi pada tahun 1510. Nah, pada tahun 1520-an melihat dia berlatih sebagai dokter di Jenewa, dan dia adalah dokter pribadi untuk Ibu Suri. Nah, ibu dari Prancis I pada tahun 1524. Pada tanggal 18 Februari 1525, Agrippa meninggal dunia di Grenoble, Prancis, tetap Katolik dalam keyakinannya sampai akhir. Selanjutnya itu Paracelsus. Nah, Paracelsus dijuluki sebagai buku kedokteran. Saintis dokter dan ahli kimia, Paracelsus adalah sosok yang sangat kontroversial dalam masa hidupnya yang singkat, yang menjadi terkenal di seluruh Eropa dan memasuki catatan sejarah sebagai dokter. Paracelsus adalah bintang roh mutlak kedokteran. Nah, selain itu Paracelsus memiliki momen tersendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pedang ajaib. Paracelsus memakai pedang panjang bergaya Jerman, dan dia beri nama okultisme Azote. Nah, Azote ini istilah alkimia untuk elemen transformasional yang dicari oleh okultis dan penyihir, dan nama yang diberikan untuk merkuri. Nah, yang kedua membakar buku. Pada tanggal 24 Juni 1527, Paracelsus menimbulkan bau busuk pada pengangkatannya sebagai Doctor of Medicine di University of Basel, dan selanjutnya menentukan momen yang misterius. Pada tanggal 24 September 1541, setelah pindah ke Salzburg di bawah naungan Duke Ems dari Bavaria, Paracelsus jatuh sakit secara misterius pada akhir musim panas tahun 1541 dan meninggal pada 24 September di Whitehorse Inn setelah mengumpulkan notaris publik kota dan 6 saksi pada 21 September untuk membacakan wasiatnya. Selanjutnya itu Alkahest. Alkahest adalah nama kunci substansi untuk proses itu. Nah, itu adalah nama yang diberikan untuk pelarut yang mampu melarutkan zat apapun yang bersentuhan dengannya. Nah, selanjutnya itu ada Magnum Opus. Nah, karya agung atau Magnum Opus dalam bahasa Latin asli adalah istilah yang digunakan dalam tradisi untuk proses bekerja dengan materi pertama atau prima materia
untuk menciptakan batu. Nah, filosofi asli magnum opus terdiri dari 4 tahap, dan asal-usulnya dapat ditelusuri hingga abad ke-1. Negredo, menghitam atau melanosis, albedo, kemudian memutihkan atau leukosis, citrinitas, kemudian menguning atau kantosis, dan rubedo, kemerahan, kemudian dan fosis. Selanjutnya yaitu John Dee. Bom London John Dee sebenarnya adalah keturunan Wales. Keluarganya telah membuat tempat untuk diri mereka sendiri di ibu kota serta akses sama Welshman. Henry IV Dee memperoleh gelar sarjana pada tahun 1545 dari Cambridge. Adapun proses-prosesnya, pertama pada tahun 1555 ketika Dee dituntun oleh Ratu Tudor untuk menggunakan keahliannya yang sudah mapan untuk melihat apa yang akan terjadi pada dirinya dan saudara tirinya yaitu Putri Elizabeth. Pada tahun 1558 nasib Dee tampaknya membaik. Kemudian pada tahun 1560 Dee yang cenderung mistis telah sepenuhnya memeluk okultisme dan misterius. Nah, pada tahun 1564 ia menghasilkan sebuah karya berjudul The Hieroglyphic Monad, mengeksplorasi arti dari mesin terbang yang ia sendiri buat. Kemudian momen John Dee. Yang pertama ditangkap karena sihir, yang kedua penulisan The Hieroglyphic Monad pada tahun 1564 menghasilkan banyak karya sepanjang hidupnya. Nah, yang terakhir bertemu Edward Kelly. Pada tahun 1582, hubungan Dee dengan Kelly mendefinisikan sebagian besar hidupnya. Pria yang lebih mudah memfasilitasi keinginan Dee untuk mengeksplorasi komunikasi malaikat dan membawanya lebih dalam ke dunia okultisme. Selanjutnya itu adalah laboratorium seorang alkemis. Nah, yang pertama, oratorium. Sebelum memulai eksperimen baru, penting bagi sang alkemis untuk meminta persetujuan dan bantu Tuhan yang mereka yakini memegang rahasia obat menjaga kehidupan. Nah, kedua, Athanor. Setelah diisi dengan batu bara, pintu ini dapat bekerja untuk waktu yang lama tanpa pengawasan apapun. Kemungkinan alkemis untuk melakukan transformasi panjang yang dapat memakan hingga 40 minggu. Yang terakhir adalah meja musik. Nah, musik adalah suci bagi para alkemis. Dipercaya dapat mencegah pikiran negatif dan melindungi dari roh jahat yang mengancam akan mengganggu pekerjaan mereka. Selanjutnya itu Rosicrucianisme. Nah, ia memiliki salib mawar atau dikenal sebagai salib Rosi. Konon diciptakan oleh Christian Rosencreutz, pendiri Rosicrucianisme. Nah, Johann Valentin Andrea yang menulis The Chemical Wedding of Christian Rosencreutz. Nah, klaim bahwa ini ditemukan dalam keadaan pelestarian yang sempurna 120 tahun, kemudian pada tahun 1604 hanyalah sinyal untuk reformasi umum. Menurut Deming Franciatis, penulis The Rosicrucians Enlightenment. Nah, Andrea memang menulis roman alkimia aneh yang disebut The Chemical Wedding of Christian Rosencreutz pada tahun 1616 dan itu juga terbukti sangat berpengaruh. Mungkin cukup sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.